Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, yaitu siam atau berpuasa. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berpuasa yang sering kita tunggu-tunggu yaitu adalah berbuka puasa. Jadi memang karena berbuka puasa ini yang momen-momen yang sangat menyenangkan bagi para orang-orang yang berpuasa, seperti halnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisyami farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kenikmatan atau kebahagiaan, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa atau iftar, dan yang kedua, kebahagiaan kedua yaitu kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa memang memberikan banyak kebahagiaan kepada kita semuanya. Kebahagiaan yang tak ternilai, yang kalau kita hitung semuanya tidak akan kita bisa menghitungnya. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah puasa tentunya kita tidak hanya berbuka, tetapi ada yang namanya sahur. Nah, sahur ini adalah salah satu bagian dari ibadah puasa yang tidak boleh kita lewatkan. Karena apa? Di dalam sahur itu ada keberkahan untuk kita semuanya. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya bersahurlah, karena sesungguhnya di dalam setiap sahur kita itu ada keberkahan. Keberkahan dalam hal apa? Keberkahan dalam banyak hal yang akan mengantarkan kita menjadi puasa-puasa yang lebih bagus, puasa-puasa yang bermuntijah. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 manfaat yang akan kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah sahur atau makan sahur atau melakukan aktivitas sahur. Meskipun kadang-kadang kita sebenarnya kuat, tapi jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak atau melewatkan dalam melakukan aktivitas sahur atau makan sahur. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 itu apa saja? Yang pertama yaitu di waktu sahur, seperti yang disampaikan tadi di awal, yaitu kita mendapatkan keberkahan, yaitu bisa melanjutkan setelah sahur, kita bisa melanjutkan untuk sholat subuh berjamaah. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh berjamaah memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi kita semuanya, karena begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat sunnah sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, dinilai lebih utama dari dunia dan seisinya. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu membuat fisik kita lebih kuat. Dengan bersahur, badan kita seketika pagi menjalankan aktivitas puasa, badan menjadi lebih kuat, lebih berenergi ketika menjalankan ibadah puasa, lebih bisa menghasilkan hal-hal yang produktif ketika di bulan Ramadan. Jadi kita tidak menjadi kaum rebahan saja di bulan Ramadan. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu keberkahan melimpah umat muslim
yaitu keberkahan dalam hal apa? Ini sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur adalah santapan yang diberkahi. Jangan mengabaikannya. Bahkan jika salah satu kalian mengambil seteguk air, karena Allah dan malaikatnya mengirimkan berkah bagi mereka yang sahur. Jadi sahur itu begitu luar biasa keberkahannya. Dengan kita minum seteguk air saja, kita sudah dicatat Allah dan malaikatnya memberikan keberkahan kepada kita dengan kita melakukan ibadah sahur. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu kita mendapatkan sholawat atau doa dari Allah, dari malaikat-malaikatnya. Nah, ini sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari riwayat Ahmad, makan sahur adalah makan penuh berkah. Jangan kalian meninggalkannya walau seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sobat zakat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa mengamalkan dalam setiap harinya, yaitu beribadah bulan puasa, yaitu puasa, dan kita mengawalinya dengan ibadah sahur atau memakan sahur dengan makan yang sehat, makanan yang penuh dengan vitamin yang membuat badan kita semakin sehat dan bisa prima dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.